warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nenang Didiantara dan saya Iwayan Sudiana. Kami dari SMA Negeri 2 Daruni dari kelas 12 MIPA. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan atau membawakan sedikit materi tentang masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Beliau merupakan Presiden wanita Indonesia yang pertama dan juga putri dari Presiden Indonesia pertama, yaitu I.R. Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 20 September 2004. Ia kuliah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua. Beliau menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Beliau dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Sebelum dari tahun 1999 sampai tahun 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia atau disingkat PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Beliau pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung, namun tidak sampai lulus dalam bidang pertanian. Selain itu juga, beliau pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun dalam fakultas ini juga beliau juga tidak sampai lulus. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri dari pendiri Indonesia sekaligus Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk mengatur negara selama kabinet ini bertugas. Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Nah, munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disebut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Namun, adapun sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Beliau secara konsisten tertinggal dalam berbagai jejak pendapat. Sebagian penyebabnya adalah memilih Muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja. Selama menjabat sebagai presiden, meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden 2004, tetapi di putaran kedua, beliau dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Lalu pada tahun 2014, Megawati dan PDIP menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2014. Akhirnya, melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden masa jabatan 2014 sampai dengan 2019. Pada rapat kerja nasional atau Rakernas 4 PDIP Semarang, Jawa Tengah tanggal 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Pada tahun 2019, di Kongres 5 PDIP Sanur, Bali 8 Agustus 2019, Megawati dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Adapun kesalahan kata kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet.